Tiganya. Bab tiganya pada kerangka konsepnya ini yang pertama kan kemarin ini apa ya? Variabel independennya itu identitas pasiennya. Kemudian variabel dependennya itu hasil pemeriksaan laboratorium. Lalu yang kedua ini X1 variabel independennya nilai pH. Yang kedua independennya juga variabel independennya kreatinin. Lalu X2-nya yang independen kadar HCO3 dan variabel independen yang Y ini kadar kreatinin, Pak. Ya, itu pasiennya pasien apa tolong diperjelas. Oh ini ya Pak, yang Pasiennya gagal pasien apa? ginjal kronik. Ini ya Pak. Ya, boleh disingkat kalau sebelumnya itu tadi ya GGK Oh boleh. Tapi iya kan ya Pak. ada itunya. Iya iya. Awalnya udah. Pasien GGK boleh disingkat kalau yang itu. Biasanya jenis kelamin dulu baru umur ya urutannya. Oh siapa? Kan orang bayi kalau lahir kan dilihat jenis kelamin dulu baru umur kan. Siapa? Seperti ini apa ya yang kerangka konsepnya Pak. Ya. Lalu hipotesisnya ini saya H0-nya itu tidak ada korelasi antara kadar kreatinin dengan nilai pH dan kadar bikarbonat. Ini ditambahkan ini Pak dengan tingkat kemaknaan alfa sama dengan 5% ya Pak. Iya. Oh ya. Iya. Kalau Lalu hipotesis peneliti yang mana hipotesis peneliti? Apa bedanya H0 dengan H1? hipotesis peneliti yang kalau saya H1 ya Pak. Kalau Iya. H0 itu kan netral ya. Ya itu statistik, hipotesis statistik. Ya, statistiknya netral. Kalau hipotesis peneliti yang H1 ada korelasi antara kadar kreatinin dengan nilai pH dan kadar bikarbonat dengan tingkat kemaknaan alfa 5% Pak. Ya. Kemudian di desain penelitian ini Pak, ini dibentuk Ini tadi narasi tunggu, yang apa? itu tadi apa? Yang X dan Y tadi siapa? X-nya apa, Oh, Y-nya? ini Pak, yang X1-nya nilai pH, Y-nya kadar kreatinin Pak, sama-sama independen Pak. Nah, berarti X dulu yang didahulukan. Berarti Yang ada korelasi oh, antara oh ini ya Pak ya. Oh, yang nilai pH dan kadar bikarbonat, ya kan, ini terhadap apa? Pak. Terhadap kadar retinin kan? Ya Pak. Nah, gitu. Jadi yang X dulu didahulukan kan kayak Oh ya Pak. kayak urutan abjad apa dulu mulainya? Y dulu apa X dulu? Dulu Pak. Hah? X dulu. Nah, X dulu baru Y kan? Nah, berarti Oh, untuk itu ya begitu. ya Pak. Kadar bikarbonat apa nih darah kan? Ya Pak, darah. Nah, kadar bikarbonat darah ya. Karena nanti ada pH, pH urin juga ada pH Ya urin. pH darah ya. pH dan kadar bikarbonat darah gitu Oh, aja. Ya. gitu aja Pak. Boleh, boleh nggak apa-apa itu kan masih satu ini. Pak, siapa? Kemudian desain penelitian ini begini Pak kata-katanya Pak. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian analitik korelatif. Lalu di sini di bawahnya saya Nah, menjelaskan tujuan dari ini Pak penelitian ya boleh. gini ya Pak. Ya. Terus gambarnya ada nggak gambar desainnya? Nggak ada. Saya gambarnya seperti ini Pak. Ini benar nggak ya Pak? Salah. Oh gimana ya Pak? Kalau sebetulnya gambarnya itu kamu udah lihat di gambar Bapak belum Iya, yang saya yang kan korelasi itu? lihat yang punya Bapak itu. Itu maksudnya Ya. kita disuruh milih apa bagaimana Pak ya? Enggak, coba yang di gambar Benar-benar. Bapak itu kan S1 S2. Yang tadi bab 3 desain ya Pak ya. Ini pas saya share yang punya Bapak ya. Ya. Ini kan saya udah lihat mana?
Kalau kalau cross seksional itu ternyata dia tuh kan rumusnya pakai proporsi ya. Iya, Pak. Jadi kamu bukan cross seksional ternyata. Coba kamu lihat. Nah tuh, Korelatif ya, Pak. Ini kan, Pak. korelatif. Mana yang korelatif? Ini observasional, analitik. Oh, di sini nggak ada ya? Ah, bukan kan? Oh iya. Karena kamu konvensional itu dia datanya itu adalah proporsi, angkanya itu angka proporsi. Mm-mm. Oke, Ya, coba Pak. kamu lihat lagi ke bawah yang korelatif. Nah, lihatin. Kalau cross sectional kayak gitu kan, coba kamu lihat tuh Iya, tadi cross yang ini ya. sectional. Yang cross sectional. Ini, Nah, Pak. lihatin tuh. Kamu kan nggak ada kontrolnya. Iya, nggak ada. Berarti bukan cross sectional kamu, ya Korelatif. kan? Iya, Pak. Nah, bukan. Terus bawah lagi. Ini cross-sectional juga. Ini kohort. Oh, kohort tandingan. Nih, ini dia nih, atas Ini ya, tuh. Pak. Oh, yang atas, Pak. Ya, ini kamu nih, ini cross sectional nih. Apa cross sectional? Apa tadi korelatif? Korelatif. Kamu kan cuma dua nih sebelah kiri. Yang ini apa ya? Ini x Yang satu kiri, x dua yang ini ya? kiri mana yang kiri? Oh, yang ini. Nah, kamu lihat tuh ada berapa tuh? X satu x dua ini, lalu Y ini ya. Ini kadar pH. Iya kan? Ya, Pak. Nah, itu udah kasih contohnya, masa kamu nggak lihat? Ini cross sectional. Ya, Pak. Berarti ini kan ini kadar Cross sectional, pH-nya sorry. Apa? Korelasi. korelatif. Ini, Nah, jadi kamu bukan cross sectional ya, ya, Pak, diralat ya, ya Pak. kemarin ya. Siap, siap, siap. Yang ini berarti kan x satu itu tadi kadar pH-nya, x duanya Iya. Kamu kan tinggal bikarbonat. copy, bisa taruh Ya, di ini tempat Pak. kamu. Iya, Pak. Bisa, Pak. Atau mau kamu bikin juga boleh. Dibikin begini aja ya, Pak, ya. Modelnya Iya. seperti ini ya. Oke, Pak. Siap, Pak. Iya. Bisa jelasin nggak X1 apa? X satu kan tadi kan variabel independennya kadar pH darah. Nilai pH, nilai pH, Nilai, iya, nggak ada iya, Pak. kadar Nilai. pH. Nilai pH darah. Lalu X2-nya itu variabel Kadar independen bikarbonat. kadar bikarbonat darah. Nah, Y-nya Y-nya ini variabel kadar independen juga kadar kreatinin. Nah, itu. Ya, Pak. Nanti saya perbaiki seperti ini, Pak. Kita lanjut ya, Pak. Ya, Berarti ini nggak usah ditulis ya, Pak. Yang ininya, observasional, analitiknya nggak perlu ya, Pak. Langsung nggak aja usah. seperti tadi ya, Pak. Ngapain? Oh, iya. Kan udah kamu desain. Oh, iya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Kecuali kamu ingin menarasikan tuh tadi X1 tuh apa, X2 apa, Y-nya tuh apa. Boleh Hmm, kamu narasikan. di Tapi atas ini ya. di Hmm. atasnya itu dulu. Di atasnya gambar dulu, skema dulu. Oh, gambar dulu baru kata-kata gitu Ya. ya, Pak, Kamu narasinya kan ya. kalau lihat foto kan ada foto dulu baru keterangan Iya, gambar kan? ya, Pak. Kemudian yang D-nya ini, Pak, variabel penelitiannya kan seperti ini ya, Pak, dijelaskan ya, Pak. Kadar kreatininnya ini menggunakan referensi. Salah nih. Salah ya, Pak. Kalau kadar tuh satuannya apa, Rin? Kadar, kalau kreatinin miligram per del, Pak. Nah, di mana ada satuannya tuh kadar kreatinin? Ini mah definisi kreatinin, bukan definisi kadar kreatinin. Beda Oh iya, kan? iya, iya, Pak, beda. Nah, sekarang definisi kadar kreatinin itu apa, Dir? Berarti dia hasil kreatinin yang Pokoknya dinyatakan nanti dalam, sampai ya, Pak, ya. muncul muncul satuannya. Oh iya, heeh. Terakhirnya itu kan dinyatakan dalam miligram per del gitu ya, Ya, Pak, ya. itu betul. Kalau tadi itu adalah definisi kreatinin. Iya, Pengertian Pak. kreatinin itu apa? Isi saya juga ragu-ragu kayak ini. Ya Masih, kan? ya, Pak. Kadar kreatinin. Nah, terus yang B-nya apa tadi? Ada lagi nih, Pak, ya. Saya lihat di ini, Pak. Referensinya seperti ini, Pak. Yang mana? pH darah. pH darah. Nah, apa bedanya dengan nilai pH darah? Sama kamu bilang kadar kreatin dengan kreatinin, apa bedanya? Kalau nilai ada angkanya gitu, Pak. Nah, itu tahu kamu. Nilai pH darah berarti berapa angkanya?
yang normal. Iya Pak. 7,2 sampai 7,4 kan? 7, ya. Betul nggak? Iya Pak. Nah itu gimana bisa mendapatkan definisi pengertian nilai pH darah itu segitu. Ini kan pun cuma pH doang kan? Iya Pak. Tapi nilai pH darah itu berapa? Sama seperti itu tadi, nilai referensi pH darah. Muncul nanti akan ada itunya, nilai referensinya. Jadi ada B-nya itu adalah variabelnya nilai pH darah, nilai ya. Iya Pak. Yang B-nya itu nilai, kasih nilai. Nah, Ini salah ya Pak pengertiannya apa ya? nah, Ini pengertiannya ini salah ya Pak yang ini. salah itu kan pengertian dari pH Iya, darah, iya, iya. pengertian dari Ha. pH. Berarti nanti dicari sampai dia muncul angka ini ya. Nilai normalnya Iya segini gini ya betul. Pak. Ya? Iya, Iya Pak, siapa? Kalau yang ini nggak perlu kali ya Pak ya. pH darah ini keterangan seperti ini tidak perlu ya Pak. nggak perlu. Mm-mm. Ya Pak. Kalau yang HCO3 ini Pak. Sepertinya kalau yang ini benar Pak. Konsentrasi Mana? ini Pak. Ion ialah konsentrasi ion bikarbonat dalam plasma pada ini Itu benar tuh. ini ya Pak. Nilainya mana satuannya, kadarnya? Nih, Nilai normalnya ya belum dimasukin Pak. kurang dari milimol per itu ya. Iya Pak. Ya, nilai referensinya mana? Nilai referensinya belum Pak, belum dimasukin. Nah, ya. Dan siapa? Oke, gampang kan? Ya Pak. Kalau yang ini nggak perlu ya Pak, konsentrasi ini menunjukkan ini nggak perlu ya Pak. Nggak usah, itu nanti di itu, di pembahasan. Oh, ya Pak. Ini cuman definisi variabel, variabel yang kamu teliti. Ya Pak. Oke? Ya Pak. Nah, terus antara D dan E itu harus sama, cuman bedanya di definisinya. Kalau yang D itu definisi teoritis, Ya. kalau yang E itu definisi peneliti, ya, dengan menggunakan kata kerja operasional. Kan udah Bapak kasih contoh juga tadi itu, ya kan? Nih, misalnya kamu kadar kreatinin diperoleh Gini Pak, saya Pak. dalam satuannya mana kadar kreatinin? Oh, bukan kayak gini, nggak kayak gini ya Pak ya. Kadar klien itu direkam medis Ya, gitu bukan kamu ya Pak? kamu ngambil ngambil data kadar kreatinin ada satuannya nggak? Ada Pak. Nah kan ada sampai muncul itu, Hmm. ya. Dengan satuan gitu ya Pak. Oke. Sekarang nomor satu itu kira-kira variabel bukan nomor satu. Ini variabelnya jenis kelamin dan umur Pak. Kenapa? Kalau Jenis sampel itu variabel bukan. bukan Pak. Nah, berarti variabelnya apa? Oh, jenis kelamin dan umur. Nah, jenis kelamin. Kenapa tadi di atas nggak ada? Di yang ini ya Pak ya, yang nomor Yang satu ya Pak. teoritis. Yang teoritisnya ya. Nah, Iya iya Pak. Oh ini dimasukkan ya. Berarti dia ah. variabelnya masuknya oh Independen lah. independen ya. Ya enggak? Ini independen semua, kamu nggak ada Ya Pak, dependennya. siapa? Kelamin sama umur. Jenis kelamin dan umur ya Pak. Sebetulnya kalau secara konsep di atas tadi, ya kan, Ya eh, Pak. jenis kelamin dan umur itu karena mempengaruhi hasil lab kan, Ya, ya enggak? mempengaruhi Sebetulnya seleb. Ya hasil Pak. lab itu adalah dependen sebetulnya ya. Yang ini tadi ya Pak ya. Ini ya Yang Pak. hasil lab ini tadi kan dependen Iya. tuh, Iya ya Pak, kan? benar. Karena hasil lab ini dipengaruhi oleh karakteristik pasien Eh, kan, Iya Pak. oke? Ya. Tapi yang D ini adalah variabelnya aja. Kan kalau sampel kan bukan variabel sampel. Iya Sampel bukan. tuh nanti ada di 3G tuh loh, populasi dan sampel tuh. Ya Pak. Berarti jenis kelamin dan umur ya Pak. Sama ya Pak ya, diperoleh dari rekam medis pasien gitu ya Pak. Ya kalau yang DOV ya, yang DOV itu kamu yang peneliti DOV. mendefinisikannya berdasarkan
si peneliti. Nah, kamu dapat data umur itu dari mana? Iya, dari rekam medis, Pak. Nah, gitu. Ya, tapi kalau yang di D, itu definisi teoritis. Ya, Pak. Ya, Pak. Tapi pakai kerja itu tadi, ya. KKO, kata kerja operasional. Jadi ada kata kerja operasional, ada alat ukur, ada hasil ukur, ada skala ukur. Nah, gimana coba cara bikinnya? Umur Gimana coba? diperoleh Misalnya kadar kreatinin nih. Coba pada contohnya kreatinin. kadar kreatinin. Ini, Pak. Kadar kreatinin adalah Oh, gitu ya, misalnya, Pak. Adalah hasil kreatinin yang diperoleh dari rekam medis pasien. Hasil kreatinin. hasil kreatinin bukan kadar kreatinin. Kadar kreatinin adalah kadar kreatinin yang diperoleh dari data rekam medik pasien. Dari data rekam medis pasien. Pada satu waktu tertentu begini, Pak, saya, Pak. Enggak, Dengan pasien kata, apa? oh iya, 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 iya. Yang Pasien GDV. kan banyak. Siapa? Di mana? Oh, jelasin ya, Pak ya. Lah iya, dari pas rekam medik pasien tadi, Rumah sakit S Nawan Antariksa pada satu waktu tertentu dengan satuan miligram per DL, Pak. ya kapan? Satu Oh waktunya itu iya, kapan? siapa? Periodenya kapan? Periode ya, Pak ya. Iya, Periode periode tahun 2023 ini, Pak. periode tahun 23. Periode 23 tuh 12 bulan, Bulannya ya, berapa Pak ya. bulan? Ini masih ini, Pak. Oh iya ya, tahap bulannya ya, Pak ya. Iya kan kalau 1 tahun kalau ngitung bulan ada berapa bulan? 12. Nah, Dan kalau kamu disebutkan ya, Pak misalnya ya. ngambil cuma 1 semester, Kurang, berapa Pak. bulan? Oh, Hah? kurang datanya. Kalau 1 semester 6 bulan kan? 6 bulan ya. Periode Nah, Januari gitu ya, Pak ya. iya periode Januari sampai Desember tahun 2023. Dengan satuan miligram per DL gini ya, Pak. Iya, dengan 1 miligram per liter. DL itu L-nya gede, Oh iya, liternya Pak. itu. Ya, Pak. Nah, Nah, sama ya, Pak ya. ya. Berarti bawahnya juga Nah, ya, Pak. kalau satuan gram itu dalam kurung itu kira-kira skala ukurnya apa? Gimana, Pak? Hasil ukur dan skala ukurnya kira-kira apa? Hasil ukur. Iya, hasil ukur kamu mendapatkan kadar kreatin itu ya Ya, Pak. kategori apa numerik? Numerik, Pak. Nah, skala ukurnya apa? Skala ukurnya. Interval atau rasio? Oh, oh, rasio. Hah? Apa bedanya rasio dengan interval? Kalau interval tuh ada range-nya ya, Pak. Set interval juga ada, Kalau rasio itu rasio dia juga ada. Bedanya apa? range-nya ada komanya ya. Kalau nggak salah, Pak, saya lupa, Pak. Nah, kalau Rasio itu kalau koma. interval itu justru ada pecahan Oh, komanya. interval Kalau yang ada rasio, pecahannya. Rasio bulat ya, bilang bulat ya, Pak. rasio kan bilangan bulat. Terus apa lagi yang paling pokok? Lupa, Pak. Bedanya interval sama rasio yang paling pokok itu. Bapak udah pernah kasih tahu dulu tuh. Lupa, Pak. Yang rasio itu nolnya absolut. Oh iya, nol absolut berarti. Kalau yang interval nolnya, lawannya absolut apa lawannya absolut? Apa ya, Pak ya? Hah? Lawannya absolut apa? Lupa, Pak. Relatif. Relatif ya. Berarti Contoh, suhu derajat 0 derajat Celcius itu berapa derajat Fahrenheit? beda, Titik Pak. beku. Iya, Ya berapa nol. titik beku 0 derajat Celcius itu? Sama-sama titik beku nih. Fahrenheit minus berapa ya? Nah, beda kan? Beda, Pak. Suhu didih, titik didih. Iya, Kalau beda. Celcius itu 100 derajat kan? Kalau Fahrenheit berapa? Fahrenheit 72 atau berapa ya? Lupa. Nah, tinggal tambah 32 aja. Iya. Oh, 132. Nah, beda. Jadi 0 derajat Celcius itu relatif apa absolut? Relatif, Pak. Nah, tapi kalau misalnya kamu punya adik nggak, Rini? Punya, Pak. Nah, punya kakak nggak? Nggak punya, Pak. Nah, nggak punya itu nol bukan?
Nol. Nolnya absolut apa relatif? Absolut. Nah, benar kamu nggak punya kakak. Iya, Pak. Beda kan dengan 0 derajat Celcius, sama-sama nol kan? Iya, Pak. Nah, ya tahu ya bedanya sekarang ya. Pak, tahu, Ya, Pak. kamu dalamin kurung tuh, skalanya apa tuh? Dalam kurung, Skala rasio berarti tadi ya, Pak. Atau bukan? masih Eh, salah lagi dari. masalah lagi. Skala interval, Pak. Nggak, skala interval gini ya, Pak ya. Hmm, Sama pH dengan HCO3 juga begini, Pak. Oh, hmm, skalanya juga interval sama. Nah, udah gampang kan? Tinggal umur juga gampang gitu. Ya, berarti kalau jenis kelamin ini kan kategorik ya, Pak. Iya apa coba tuh? Kamu kamu definisikan coba tuh contoh. Nah, identitas pasien ya. Pasien apar ini lupa lagi. Iya, lupa lagi, Pak. Pasien GGK diperoleh dari data. Dengan jenis data kategorik itu bukan ya, Pak? Kata-katanya dengan Ya apa hasil ukurnya kalau jenis kamu kamu lihat di data Rekamedik ada berapa jenis di dua, itu apa? laki-laki dan perempuan, Pak. Ya tulis Dengan, hasil oh, ukurnya oh gitu kata-katanya, Pak. Dengan yang hasil dinyatakan ukur. dalam apa tuh? Tadi kan yang itu ya dinyatakan dalam satuan yang nomor 3 ini kan yang dinyatakan dalam satuan kan? Pak. Yang dinyatakan dalam satuan itu kan udah tuh, ya Ya, kan? Pak, yang Baru dinyatakan syarat interval. Nah, ini yang dinyatakan dalam dalam bentuk kategorik gitu, Pak. laki-laki dan perempuan Oh, gimana sih? Dinyatakan dalam dalam putra putri atau perempuan laki-laki dan laki-laki perempuan. atau pria wanita kan beda-beda. Di data rekam medikmu apa? Laki-laki dan perempuan, Pak. Nah, ya dalam laki-laki dan itu nggak usah pakai tutup kurung lah. Dalam laki-laki dan perempuan. Laki-laki atau Ya, Pak, atau ya. kan nanti suruh milih nggak boleh milih dua-duanya. Ya. Ya, Nah, berarti apa tuh skala ukurnya tuh dalam kurung? Kategori kan kata kamu tadi. ya, Pak. Kategorinya nominal apa ordinal? Ini nominal, Pak. Nah, lu tahu apa beda dengan ordinal? Kalau ordinal dia ada peringkatnya, Pak, rank, ada Ya, ranknya. ya, ya. Oke. Ya, Pak. Ini Nah, nanti, umur sama begitu, ya. ya, Pak, siap-siap. Dilanjutkan ini. Kemudian saya Nah, bikin tabelnya begini, Pak. kamu pilih salah satu. Kamu lebih yang atas atau lebih yang bawah? Yang pilih dalam bentuk Oh, saya narasi. kira harus dua-duanya gini, Pak. Coba, coba baca lagi di ini Bapak. Oh iya, saya Kan pikir ada pilihan. dinarasikan Bapak kemudian di memberikan alternatif kamu. ya, Pak. Kamu lebih suka yang metode narasi atau tabulasi? Enakan tabulasi sih, Pak. Ya udah pilih salah satu. Oh Jangan gitu. bikin orang bingung. Kayak Oh tadi, iya, kamu iya. milih laki apa perempuan di itu? Hah? Kan di jenis kamu ada dua pilihan kan? Pilih laki atau perempuan. Ya. Ya, Pak. Ini sama begini, kamu milih narasi atau tabulasi. Oh siapa? Nanti Tapi dihapus, kalau Pak. misalnya kamu ingin dua-duanya, nanti bisa jelasnya juga lebih baik, terserah. Cuma takutnya nanti terlalu, apa ya istilahnya, tumpang tindih jadinya. Ya, Iya, ya, Pak ya. Ya, Pak, nanti salah satu dihapus saja, Pak. ya udah, tinggal milih kan, kamu tinggal milih. Iya, Gampang kan, Pak. daripada nggak milih. Ya, Pak. Siapa? Selanjutnya lokasi dan waktu penelitian ya, Pak. Ini, Pak, lokasi penelitiannya begini, Pak. Kata-katanya, Pak. Nggak usah pakai mengenai penelitian ini, rencananya, ya kan? Oh, Pak. Ini Oh, kan ini masih judulnya. rencana, kan namanya proposal itu masih rencana. Oh, siapa? Ini berarti nggak usah disebutkan, Pak, judulnya Nggak ini. usah.
Oh, Di gitu aja lokasi penelitian di direncanakan gitu kali ya Pak ya. ya ya kan Begini aja berarti ya di Pak. bagian apa Oh, laboratorium gitu Pak. kan rumah sakit itu kan apa namanya gede kan sama Ya, seperti kamu mahasiswa mana Rin nih oh mahasiswa Poltek Jakarta 3 Poltekkes Jakarta 3 jurusan apa Rin kan ada 4 TLM. jurusan di Poltekkes Ya Pak, TLM Pak. nah kalau gitu ini di mana nih di bagian apa Di laboratorium Pak, di bagian laboratorium. kok di laboratorium kamu dapat rekam medis itu di mana di bagian apa data rekam medik Oh, kalau saya lihat LAS-nya di labnya Pak. sekarang apa bedanya bagian rekam medik dengan bagian laboratorium Beda. Yang satu bagian data, kalau laboratorium buat pemeriksaan. nah kamu berarti definisi salah lagi itu tadi Oh, definisi variabelnya. Kalau pemahaman Bapak, kamu ini datang ke bagian rekam medik. ya, Kan setiap rumah sakit pasti ada bagian itu kan. ya Pak. Lalu kamu meminta izin kepada kepala bagian rekam medik untuk ambil data penelitian. Ya Pak. Betul? Ya Pak. Kalau di laboratorium kamu nggak perlu minta izin orang kamu pegang Iya. situ. Iya, harusnya seperti itu ya Pak ya. Minta izin Nah dulu ke iya RKM. kan, pemahaman Bapak kan gitu. Berarti nanti kamu di teori tuh harus ada tentang rekam medik tuh kamu tuh. Oh, tapi kalau langsung ke Kamu kan data laboratorium, sekunder, kamu artinya mengambil data ya, karena kalau itu itu namanya data. kalau dari lab itu Seolah-olah langsung, kamu melakukan pemeriksaan kreatinin, kemudian pemeriksaan karbonat, ya, AGD, ANGDR itu kamu sendiri itu seolah-olah itu penelitian primer. iya, eksperimental ya Pak. Nah iya, sedangkan kamu kan bilang analisis data sekunder yang ada di rekam medik di awal. Kamu bilang data rekam medik. Kalau data rekam medik itu adanya di laboratorium atau di bagian rekam medik? Di rekam medik Pak. Nah, dong. Walaupun kita ngambilnya dari LIS lab, itu tetap dibilangnya rekam medik aja ya Pak. Yang bedanya apa LIS di lab dengan LIS di rekam medik? Sama sih Pak, sinkron kan mereka. Yang berwenang mengeluarkan hasil apa namanya seluruh Lab. data apa rekam medik pasien itu siapa? Yang berhak mengeluarkan hasil data rekam Siapa medik yang bagian berwenang? bagian rekam medik Pak, kepalanya. Nah itu berarti itu yang dijadikan referensinya. Kalau Hmm, kamu sebutkan tadi itu di lab, di laboratorium itu kamu seolah-olah pemeriksaan iya sendiri. iya Kok beda dengan yang dua? iya. Penelitian ini direncanakan di bagian rekam medik itu ya Pak. Berarti nanti Dan saya kok perlu, sama ya Pak, putus-putus Pak izin Pak. kalau di rumah sakitmu itu nama bagian atau ruangan? Bagian Pak, bagian rekam medik. Nah udah bagian rekam medik, Rumah sakit. RSAU, Ya. gitu. Kemudian berarti perlu Rekam ditambahkan medik Pak, atau rekam medis sih? rekam medik Pak, Rekam medik atau rekam medis? rekam medik Pak. Nah, Kemudian ini untuk teori rekam mediknya perlu ditambahkan Pak. lah iya dong. Oh, di bagian mana Pak tadi Pak? Karena kamu kan tadi bilang beda kan? Rekam medik kamu tuh ternyata kamu bisa bisa ini di list kan? Iya LAS Pak, iya. Tapi kan tetap aja kamu mengambil mengambil data itu untuk penelitian kan pasti seizin bagian rekam medik kan? Medik ya Pak. Ah, itu nggak masalah yang penting itu adalah masuk dalam bagian rekam medik kewenangannya rekam medik. Iya Pak. Itu tadi Sama ditambahkan saja seperti ini, Rini. ya Kamu Pak. melakukan pemeriksaan darah nih dari pasien. Pak, Kamu boleh nggak menginterpretasi hasil itu kepada pasien langsung? nggak boleh Pak. Nggak boleh. Tetap hasil pemeriksaan laboratorium kamu kembalikan ke dokter. Ya, Nanti dokter pasien, arsipnya disimpan di rekam medik. ya Pak. Gitu ya. Ya Pak. Jadi Jadi ini kita tetap menggunakan legal form. Walaupun mungkin nanti secara prakteknya kamu bisa ya ngambil dari dari laboratorium. lab ya Pak. Tetap harus ada suratnya itu ya Pak, surat izinnya ya Pak.
Nah, dan kamu nanti bisa jelaskan itu prosedur penelitian di tiga berapa tuh prosedur penelitian? Tuh bab 3H tuh. Ini Pak, Nah, kamu kan bukan eksperimental kan? bukan Pak. Ya kan? Nah, nih lihatin tuh yang nomor satu tuh. Apa tuh? Ada komputer, ada tulis, ada buku laporan hasil, nanti kaji etik penelitian itu kan. Nah, misalnya contohnya begini, Ya Pak, ya kan? Berarti nanti kamu butuh melihat data di list itu kan? ya Pak. Nah, ini. Nah, itu kamu belum dibaca semua ya? Gimana Pak? Belum dibaca semua ya bab tiganya ya? Udah Pak, cuma masih ada yang mungkin belum ada yang belum paham Pak. Kalau kalau yang nomor dua itu yang bagi satu atau bagi dua? Gimana Pak? Penelitian non Putus-putus. eksperimental atau yang eksperimental? Ini ada dua, ada satu non eksperimental, yang dua eksperimental gitu loh.